Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis mau bahas uh, viscosity, viscosity. Gak usah Inggris ke Inggrisan lah. Kita bahas bahasa Indonesia saja. Viskositas, viscosity. Penulis ingin bahas ini karena ya menarik karena viskositas itu kesannya seakan-akan sesuatu yang ditambahkan ke oli. Jadi yang pertama sih ada video yang ngomong minyak goreng itu punya viskositas. Kemudian viskositas. Bicara minyak sayur di comparison dengan oli sama-sama memiliki viskositas. Jadi kalau dia mengatakan minyak sayur tidak memiliki viskositas, salah. Minyak sayur memiliki viskositas. Ini diuji bakar campuran oli sama minyak goreng, entah mengapa ya. Uji bakarnya cuma campuran tok, nggak dilakukan sendiri-sendiri. Campuran minyak goreng dan oli mesin dibakar, dipakai torch gitu, nggak paham penulis. Tujuan penelitian itu apa? Penulis nyoba dengarkan, saya tetap nggak paham apa yang mau disampaikan. Dikatakan misah dan seterusnya, ya penulis nggak paham lah. Terus ada juga yang ngomong entah sapo, lupa minyak goreng nggak punya viscosity index atau apalah, lupa penulis, nggak inget, dan ya nggak akan penulis kutip sopo sih ngomong ya, lupa soalnya. Jadi viskositas itu adalah kekentalan. Kalau namanya kekentalan, ya semua oli, semua minyak, semua cairan itu punya kekentalan. Bukan sesuatu yang bisa dihilangkan. Jadi kekentalan itu ada pada semua oli. Dan namanya viscosity index itu juga sama, ada pada semua cairan. Ada loh ya. Jadi yang namanya viscosity itu kekentalan, itu nggak mungkin ada cairan nggak punya viscosity itu. Ya pasti ada lah. Air pun ada, minyak ada, dan viscosity index itu adalah satuan seberapa kental suatu oli, suatu minyak bila pada suhu yang berbeda. Maksudnya rasio perubahan kekentalannya. Mungkin pernah dengar viscosity index stabil. Oli yang kekentalannya stabil. Maksudnya stabil itu apa sih? Nggak berarti kalau misalnya suhu 40 derajat angkanya 8, kekecilin berapa ya? Angka 80 lah, anggap aja 80 CST. Angka kecil besar itu lupa habis. Anggap 80 CST. Kalau kekentalannya stabil, apakah di suhu 100 derajat juga 80 CST? Enggak. Oli yang kekentalannya stabil itu yang dimaksud adalah lebih stabil, bukan stabil beneran, tapi lebih stabil.
Jadi oli mesin yang kita pakai ini itu kekentalannya pasti ya berapa ya, 1/5, 1/10 itu kalau misalnya pas suhu tinggi. Jadi sifat normalnya oli itu kalau dingin itu kental atau bahkan membeku, kalau panas itu makin encer atau bahkan menguap. Itu normalnya gitu. Jadi yang namanya viscosity index, kekentalan oli itu makin stabil ya. Viscosity index makin tinggi, kekentalan makin stabil itu ya. Artinya perbedaan kekentalan antara dingin dan panas makin sedikit. Tidak berarti olinya tetap kekentalannya. Enggak. Bukan berarti nggak mungkin suatu cairan itu kekentalannya tetap bisa dicapai, tapi ya agak rumit. Harus tahu ya bahwa ada cairan yang kalau makin panas itu makin kental. Namanya adalah polimer. Jadi bahan polimer itu merupakan bahan oli yang kalau makin panas makin kental. Viscosity index negatif. Nah, polimer ini dipergunakan untuk membuat oli makin stabil kekentalannya, alias kalau panas nggak terlalu encer jadinya. Jadi biasanya encer, begitu ditambahi aditif polimer jadi nggak terlalu encer. Bukan berarti makin kental, enggak, tapi lebih cocok dikatakan nggak terlalu encer. Atau kita bisa bilang sebaliknya, olinya kalau dingin nggak terlalu kental, tapi sifatnya sih nggak gitu, karena ini kan ditambahkan ke oli. Misalnya oli 10W30 gitu ya, ditambah ya aditif ini jadi 10W40. Kekentalan di suhu rendah cuma naik sedikit, sementara kekentalan di suhu panas naik banyak persentasinya ya, bukan angka CST-nya, bukan angka tambah-tambahannya, tapi prosentasenya. Ini yang penting. Kekentalan itu apa ya? Sebenarnya kekentalan itu sesuatu yang definisi dengan pemahaman sering beda ya. Karena kekentalan itu ya, dijabarkan sebagai kemampuan untuk menahan gerakan, resist to flow, moh ngalir, itu disebut kekentalan. Jadi sifatnya lebih ke ngalirnya, males ngalir apa enggak. Tentu ada limitasi, misalnya ya
hambatan pipanya berapa, hambatan anunya berapa. Terus ada yang ujinya pakai bola, pakai macam-macam. Ya tentu suhunya harus dijaga. Ada suhu 100, ada suhu 40 kalau di oli. 40 derajat, 100 derajat dan sama HTHS. 150 derajat sama di kocok-kocok. Kental itu ngomongnya kalau sudah di dunia oli itu di suhu berapa kentalnya. Kental ya seperti penulis jelaskan sebelumnya, bergantung pada suhu. Penulis lupa ya, ngasih contoh apa itu kemarin, kekentalan berapa. Kalau mesin 80, suhunya 80 derajat karena suhu sekitar sangat dingin ya, pakai 10W30. Kalau ingin mencapai kekentalan yang sama di suhu 100 derajat, suhu mesinnya 100 derajat, kita butuh yang SAE 10W50. Kalau di suhu 90 butuh 0W20, maka di suhu 110 anggap aja motornya panas terus karena dipakai macet-macetan gitu ya. Ya butuh 20W50. Jadi kekentalan itu disesuaikan kondisi mesin, disesuaikan suhu, disesuaikan pemakaian. Kalau suhu mesinnya panas, otomatis butuhnya yang lebih kental. Mungkin memang konstruksi mesin, jadi misalnya toleransi piston dan silinder itu 0,6 gitu misalnya ya, emang butuhnya oli yang kental. Terus kalau toleransinya 0,1 memang butuhnya oli yang encer. Tapi encer dan kental itu tergantung sama suhu mesin juga. Kalau mesin panas, otomatis butuh oli yang lebih kental. Karena ya itu SAE itu adalah kekentalan yang fix suhunya 100 derajat. Di 100 derajat itu berapa angkanya? Juga ada suhu di 40 derajat. Yang angka depannya itu 10W, 20W. Kalau yang 100 derajat ya kita lihat angka belakangnya. Angka 30, 40, 50 yang belakang itu bukan angka fix ya. Tapi range, kisaran, kategori. Jadi di kategori apa kekentalan misalnya berapa ya, 16 sampai 21 itu masuk SAE 50. Nanti penulis tunjukkan angka pasnya ya. NSR itu kecil ya, penulis nggak tahu. Dulu kayak kelihatan gede ya NSR. Belakang 50 itu antara 16 sampai 21 kalau nggak salah ya. Kalau salah ya penulis lihatkan lah angkanya ya. Jadi ada yang misalnya ya 20W50 yang encer, ada 20W50 kental. 10W40 anggap aja berapa wis? 12,5 sampai 16 kalau nggak salah. 16 itu ya berarti termasuk 10W40 kental. Yang masuk mendekati juga 20W50 encer. Dan kita harus juga ingat namanya pabrik ya, nggak bisa 100% konsisten, nggak bisa.
namanya pabrik itu ada toleransi, produknya nggak mungkin 100% itu, wah kekentalannya pasti 0, sekian, anggap aja 16,98777 gitu misalnya ya, CST. Nggak mungkin. Ini NSR tapi suaranya kok gak kayak NSR ya, kayak mesin rusak. Kayak kondisi mesin nggak sehat ya. Nggak tok 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 gitu ya. Jadi nggak mungkin pabrikan itu kekentalannya bisa fix angka 0,00 kita. Kalau kita lihat di di produk datasheet yang mencantumkan KV100, KV50, KV40, TPN macam-macam, itu sering disebut data ini adalah data tipikal. Tipikal itu artinya biasanya kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi angkanya yang realnya itu bisa lebih, bisa kurang. Nah, kalau kita lihat di PQAE itu ada oli yang kekentalannya bisa nggak sesuai dengan dibungkus. Jadi beberapa oli ya samplingnya diambil, ada yang kadang terlalu encer. Jadi ngakunya kan misalnya 10W40, tapi kedeteksi kekentalannya ternyata di bawahnya sedikit. Jadi harusnya sudah masuk 10W30. Ada yang seperti itu. Dan merek terkenal juga ada yang kena seperti itu. Ya karena memang namanya produk ya. Nggak bisa 100% sama. Karena bahannya juga ya, bahan alam. Namanya alam. Itu nggak bisa seragam. Daun gini ya, nggak ada yang betul-betul sama gitu. Alam itu justru indah karena ada unsur nggak seragamnya juga. Walau ada keseragaman, tapi ada juga ketidakseragaman. Sehingga variasinya bisa tak terhingga ya. Jadi produk alam minyak bumi kan, itu pasti ada perbedaannya, ada nggak seragamnya. Hasil produknya juga pastinya jadi nggak seragam. Jadi kita ngomong soal kekentalan aja, kadang terlalu kental, kadang terlalu encer. Dan jadi tugas orang labnya, orang bagian produksinya yang pengatur kualitas untuk ngasih campuran yang pas biar kekentalannya dicapai. Karena yang namanya pabrik oli itu nggak selalu dapat misalnya kekentalan segini. Jadi pabrik oli itu mencapai kekentalan untuk produk jadinya itu dari kekentalan yang fix, misalnya SAE, bukan SAE, kalau produk itu namanya ISO berapa gitu ya, ISO VG 160, ISO VG berapa gitu ya, kalau nggak salah gitu. Jadi kalau misal ingin membuat oli kekentalan segini gitu ya, itu dia campur dari dua kekentalan berbeda. Jadi yang pabrik bahan oli itu produknya dalam bentuk ISO bukan SAE. Nah, yang penulis sebut ini juga berlaku pada pabrik bahan olinya sendiri. Pabrik bahan oli itu ngomong ISO segini itu ya, itu estimate ya, plus minus. Ini ngomong soal kekentalan kok tadi muter-muter. Terus yang jelas kekentalan
eh, nggak mungkin angkanya bisa pas sama persis dengan yang dibungkusnya, karena itu kategori satu. Yang dua, karena ya itu, karena bahannya nggak konsisten, produk hasil jadinya juga nggak konsisten kekentalannya. Jadi itu tergantung sama apa ya, monitoringnya pengamat pabriknya, dia bisa menjaga kekentalan atau enggak. Jadi kalau misalnya yang benar-benar gitu, dia dapat bahan oli gitu ya, datang batch yang ke 10 gitu ya, dia cek, oh yang datang ini dari batch yang sama, kekentalannya berapa ini, diukur gitu. Ketemu angkanya, terus dia beli batch yang beda lagi, oh ketemu gini angkanya, oh yang batch ini apa, yang ini angkanya segini, yang ini angkanya segini, berarti campurannya kira-kira segini untuk bisa dapat SHE 10W40. Hasil akhir gimana? Iya tentu beda-beda lah ya, karena dari bahannya aja beda, hasil akhir beda. Kalau misalnya yang bagian pengoplosnya ini lengah ya, teledor, bisa jadi ada batch baru yang ternyata lebih kental, dia nyampurnya pakai rasio yang sama, hasilnya ya jadinya lebih kental. Kok jadi ngomong kentalan lagi? Ya wes, terus soal viscosity index. Jadi viscosity index ini semua minyak mestinya punya. Ada, kalau dites pasti ketemu angkanya. Yang ngomong minyak goreng nggak punya viscosity itu maksudnya bukan ya, sorry. Yang ngomong minyak goreng nggak punya viscosity itu salah. Nggak ada datanya bukan karena nggak punya viscosity, tapi nggak pernah diukur, atau mereka taunya nggak ada yang ngukur. Jadi sebenarnya yang minyak goreng itu punya viscosity, angkanya, cuma angkanya kita belum tahu, atau mereka belum tahu. Terus viscosity index juga sama. Minyak goreng pasti punya viscosity index. Cuma kalau ada yang ngomong nggak ada viscosity indexnya, itu karena mereka belum tahu atau nggak pernah cari datanya. Atau karena memang ya agak sulit saya cari datanya. Harus tahu kata kunci yang pas. Harus agak lama main-main di Google, agak rajin, kira-kira butuh 5 menitan lah ya, agak lama kan itu ya, butuh 5 menit untuk bisa cari tahu data viscosity index. Itu lama itu ya. Tak contohkan aja ya, tak contohkan aja. Nah, berapa sih angka kekentalannya? Aduh, ditutup. Berapa sih angka kekentalan minyak goreng itu sih? Berapa viscosity indexnya? Nah, penulis nemunya minyak goreng itu setara dengan ISO PG46. PG46 itu setara dengan 0W16, atau kalau 0W20 0W20 yang encernya.
Jadi 0W20 kan ada yang kental, ada yang encer. Dah. Nah, kekentalannya segitu, jadi termasuk sangat encer. Itu penulis dapat dari beberapa sumber ya, nggak cuma satu sumber aja. Jadi sudah termasuk cukup bisa jadikan pegangan lah, karena sudah lebih dari satu sumber yang ngomong kekentalannya segitu. Terus viscosity indexnya berapa? Alasan penulis nyalip motor depan ini karena berisik ya, bukan ini niat ngadu. Iya. Itu tadi motor suaranya berisik, akselerasinya payah, sama NMAX kayak kalah. Kayak gitu ya kalau mau di sembarangan. Nah sini malah nggak maksimal. Karena harusnya CBR standar itu wis sama NMAX wis bakal ke injek NMAX ya. Tapi itu tadi habis dimodif gitu malah tambah parah ya. Mungkin berat badan beda ya, sana mungkin beratnya 90-an gitu ya. Tapi penulis sendiri nggak ringan, sekarang baru tahu penulis beratnya 85. Berat banget, padahal kemarin itu masih 72 75, sekarang 85 ya. Makmur. Alhamdulillah lah. Ya, jadi terus viscosity index untuk minyak goreng itu adalah antara 188 dan 190. Ada paling enggak datanya itu. Viscosity index ini sangat tinggi, sangat tinggi. Tapi terutama di suhu dinginnya dia encer ya. Jadi sebelum membeku dia itu encer, tetap masih lebih encer. Habis encer langsung beku. Ya sifat uniknya minyak goreng lah ya. Ini minyak goreng yang RBD palm olein. RBD palm olein. Kalau palm kernel olein ya seperti penulis sudah upload sebelumnya. Kemarin kalau misalnya ingin cari infonya. Palm kernel olein itu sifatnya beda daripada palm olein. Minyak goreng itu adalah palm olein, RBD palm olein. Titik didihnya, kalau titik didih ada emang datanya, tapi ya nanti tak lihat kan, kalau misalnya ada juga ya tak sertakan. KV100-nya itu kira-kira berapa? Antara 7 sampai 8 gitu ya. 7 CST, 8 CST. Ini sudah masuk ranah 0W20 yang encer-encer. Ada juga 6 kalau nggak salah, lupa menulis. KV40-nya di angka 40-an. Ini juga ranahnya 0W ya. Jadi fakta minyak goreng itu dari sisi bahan murninya saja lebih stabil. Kalau tanpa campur aditif macam-macam ya, itu lebih stabil kekentalannya. Karena apa? Viscosity indexnya tinggi.
Sementara itu bahan hydrotreated yang sering sekali dipakai di oli, yang bahkan termasuk yang mengaku full sintetik ya, full sintetik tapi kok tulisannya hydrotreated. Nah yang jelas full sintetik hydrotreated itu normalnya viscosity indexnya maksimal 120 kalau nggak salah kayak gitu. Kalau ada oli hydrotreated viscosity indexnya 130, 140, nah ini oli yang sudah didoping, sudah dicampuri dengan polimer sehingga viscosity indexnya tinggi. Oli dengan polimer, oli yang pakai polimer, oli yang dikatrol viscosity indexnya seperti ini punya kelemahan. Kelemahannya apa? Nggak tahan shear, nggak tahan dikocok. Jadi dipakai beberapa kilometer sudah terasa encer. Dan yang ini fakta. Kita coba bakal seperti itu. Dipakai bakal seperti itu. Dan yang ngomong gini juga nggak sembarangan. Noria. Mungkin pabrik oli itu ngomong olinya stabil, kekentalannya terjaga macam-macam. Tapi faktanya, kalau dia viscosity indexnya tinggi, pasti jadi mudah encer. Viscosity index oli itu baru viscosity index oli itu tinggi, tapi tetap stabil itu baru terjadi kalau mereka pakai bahan yang diproses secara sintesis, yaitu oli, bahan oli grup 3+, contohnya Shell Pure Plus, atau bahan PAO. Itu memang dari aslinya viscosity indexnya tinggi. Tapi tinggi juga kalau lihat di referensi itu paling ya di atas 120 itu sudah dianggap tinggi. Padahal oli-oli yang di pasaran kekentalan viscosity indexnya itu wah gak karu-karuan ya. Ada yang sampai 190 kalau nggak salah ya. Viscosity index 190. Tinggi banget gitu. ...190 itu tinggi. Nanti penulis cari ada nggak oli yang viscosity indexnya luar biasa kayak gitu. Oli PAO itu 160 termasuk maksimal karena penulis pernah lihat data viscosity index oli PAO yang disampling itu kekentalannya nggak sampai 160. Ada yang 120, 140, 150. Jadi tergantung ya, beda pabrik, beda beda dari siapa yang memproduksi PAO-nya, beda siapa yang memproduksi oli grup 3+-nya. Viscosity index hasilnya juga beda-beda. Nah kalau ada oli yang viscosity indexnya sangat tinggi, kita ya harus curiga. Oh jangan-jangan ini pakai aditif viscosity index improver banyak. Pernah ada yang ngomong berapa ya? 20% ya? 25% mungkin ya. Ini artinya apa? Kalau dipakai RPM rendah mungkin nggak kerasa, tapi begitu dipakai di motor, kayak penulis apalagi sampai dipakai kebut-kebutan, langsung kerasa. Besoknya sudah encer. Ya.
Jadi balik lagi lah wis ya. Kalau mau ngomong kekentalannya stabil mana antara oli mesin dan minyak goreng, secara alami minyak goreng lebih unggul. Kalau apa, oli mesin itu harus dikatrol pakai polimer yang punya kelemahan nggak tahan shear, yang ngomong Noria. Dan penulis juga ngerasakan sendiri bagaimana kalau beberapa oli itu ya dipakai itu gampang encer, habis digeper jadi encer. Sayangnya mobil super termasuk ya. Penulis pengen cari ada nggak sih mobil super yang SAE 50 gitu ya, enak itu, mantap, dari yang tanpa polimer, yang bukan multi grade. Tapi sayangnya pabrik oli itu di barat pada ngejar apa, oli all weather ya, yang bisa dipakai 1 tahun penuh. Musim dingin pakai oli itu, musim panas pakai oli itu, makanya pakai yang multi grade. Sementara itu yang single grade ada sih, tapi biasanya oli balap, karena ya oli balap itu butuh kekentalan spesifik ya, suhu beda, butuh olinya kekentalan beda. Sementara itu di Indonesia melok-melok barat, karena ya mau bagaimana lagi, pabrik di Indonesia itu kalau konsultasi ya konsultasi ke konsultan barat kalau mau misalnya bikin resep oli. Kalau penulis punya uang gitu ya, ya tinggal bisa buat perusahaan gitu ya, butuh marketing, finance, sales, ya sama ya, HRD. Terus bahan oli tinggal tanya ke konsultan, ini gimana ini, terus tinggal cari beli bahan olinya di mana, terus tinggal blendingnya di mana, tinggal mau bungkus pakai apa. Gak butuh pengetahuan soal oli, lainnya serahkan konsultan, brek, beres. Gak butuh ahli macam-macam, karena itu urusannya sing blending guys. Sing penting resepnya kok gini, no kan resepnya kok gini, gawean wis, tugasnya R&D-nya yang blending wis. Perusahaan nggak punya R&D wis, beres, sing yang penting jadi oli. Ya wis lah, gitu aja ya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.